Konon sulit dilacak TNI Polri, sekalipun KKB Papua diam-diam selundupan senjata dari Amerika Serikat dan Filipina lewat jalan tikus. Salah satunya pintu masuk utamanya disebut-sebut ada di kota Sorong. KKB Papua semakin sering berbuat onar akhir-akhir ini. Dikutip Greathot dari Kompas.com sebelumnya, KKB Papua bahkan tak segan untuk mencabut nyawa pihak saja yang menghalangi agendanya. Pekerja tower dan warga yang tak tahu apa-apa menjadi korban beberapa waktu lalu. Bahkan mereka menyerang pos jaga di jam-jam rentan hingga menimbulkan korban jiwa. Namun, dilansir dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kini tak bisa bergerak bebas. Pasalnya, ruang gerak mereka mulai terbatas karena telah banyak dikepung oleh TNI Polri. Banyaknya prajurit tersebut merupakan bagian dari langkah mutlak penebakan prajurit untuk mengawal kedaulatan wilayah NKRI. Ironisnya, meski semakin banyak aparat TNI Polri di Papua, tetapi Laskar KKB itu tetap eksis seperti sedia kala. Bahkan dari sebuah video yang viral di media sosial, disebutkan bahwa secara diam-diam KKB juga memasok senjata dari luar negeri. Senjata tersebut konon kabarnya diperoleh dari 3 negara, yakni Amerika Serikat, Austria, dan Filipina. Terbongkarnya rahasia itu diketahui dari jenis senjata api yang digunakan kelompok kriminal bersenjata KKB selama ini. Ternyata selama ini KKB menggunakan beberapa jenis senjata canggih yang diproduksi Amerika Serikat, Austria, dan Filipina. Ini belum termasuk senjata api jenis lain yang diperoleh KKB dengan cara merampas dari prajurit TNI Polri. Dari video viral itu terungkap bahwa jenis senjata api tersebut yakni AK-47 dan senjata jenis M16 yang biasa digunakan militer Amerika Serikat. Selain itu, ada juga jenis api canggih lainnya yang diproduksi negara Austria. Senjata Austria tersebut dilengkapi dengan teropong jarak jauh dan mampu menembak tepat sasaran hingga pada jarak 500 meter. Akurasi penembakan itulah yang kerap menjadi prajurit TNI Polri sebagai target KKB untuk dihabisi. Dari video viral itu terungkap pula bahwa KKB membeli juga senjata api rakitan dari Lumajang, Jawa Timur. Sanpira produksi Lumajang itu diketahui dari model senjatanya yang sama persis dengan yang ada di Lumajang. Lantas bagaimanakah caranya sehingga kelompok kriminal tersebut mudah mendapatkan senjata? Adakah jalur penyelundupan yang hingga kini tak mampu dideteksi aparat TNI Polri? Dari video tersebut terkuak bahwa diam-diam KKB punya jalur tikus untuk mendapatkan senjata. Jalur itu melalui 2 pintu utama, yakni pertama di tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini atau PNG. Pintu utama kedua adalah Sorong. Pada jalur ini, awak KKB memasuk senjata melalui Maluku. Dari Maluku, senjata api dibawa ke Papua melalui Sorong. Jadi, Sorong sebagai pintu masuk penggadaian ilegal senjata api untuk KKB. Terbongkar juga modus yang menyebutkan bahwa Sorong bukan hanya titik simpul distribusi senjata api dari Maluku, tapi juga senjata api yang didatangkan dari Filipina. Mungkin karena lancarnya pasokan senjata tersebut, sehingga sampai saat ini KKB tetap eksis dalam melancarkan aksi brutalnya. Masih dari video yang viral itu, terungkap pula alur jalan tikus yang dilalui KKB tanpa bisa dipantau TNI Polri. Konon kabarnya, jalan itu sulit dilacak karena orang yang ditugaskan membawa senjata hingga ke markas KKB bukan sembarang orang. Orang-orang tersebut memiliki kemampuan khusus sehingga jejak kakinya tak dapat diendus oleh siapapun. Bahwa saat ini Laskar KKB itu kemungkinan semakin kurang jumlahnya merupakan hal yang tak dapat ditepis. Namun ditilik dari kualitas persenjataan justru semakin mengancam keselamatan aparat TNI Polri. Sebab senjata yang dipunyai KKB semakin canggih waktu ke waktu. Itu artinya membuat kelompok kriminal tersebut makin eksis. Apalagi belakangan ini, KKB terus saja melancarkan tindakan brutalnya kepada siapapun yang dianggap sebagai lawan. Mengenai senjata api buatan Austria yang kini di tangan KKB, terbetik kabar bahwa senjata tersebut merupakan hasil rampasan.
Senjata itu dirampas dari salah satu anggota BRIMOB yang ditembak mati pada tahun 2015 silam. Senjata ini pun mampu menjangkau jarak hingga 500 meter jauhnya, bahkan tembakan pun terbilang jarang melesat. Andai kata senjata tersebut dipegang oleh sniper KKB misalnya, maka prajurit TNI Polri hendaknya lebih waspada. Sebab bukan mustahil kalau sang sniper KKB akan sesuka hati membidik lawan kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks yang demikian, maka sangat tepat jika upaya memberengus KKB perlu dilakukan secara maksimal, selain dengan cara memberikan tindakan tegas terukur, tapi juga dengan upaya persuasif, walaupun itu bukan hal yang mudah. Untuk diketahui, setelah susah payah mencari jejak oknum yang memasuk senjata untuk KKB, akhirnya aparat TNI Polri berhasil mengungkapkan identitas oknum tersebut. Ternyata yang memasuk senjata api ke Papua, salah satunya adalah Penel Kogeya. Bahkan untuk kepentingan KKB, Penel Kogeya juga rela merogoh koceknya dalam hingga 1,5 miliar rupiah. Sementara rute penyelundupan senjata api tersebut yakni Amerika Serikat, Filipina, Maluku, Utara Sorong. Meski akurasi data tentang jalur perdagangan senjata itu sulit terungkap, namun kemungkinan itu benar adanya, karena selama ini jalur laut merupakan rute yang selalu digunakan dalam penyelundupan tersebut. Beberapa waktu lalu, TNI Polri juga berhasil menangkap seorang pria berkulit putih yang diduga sebagai pelatih perang KKB. Pria berkebangsaan asing itu masuk ke Papua diantar langsung oleh pesawat asing. Pesawat itu tak hanya mengantar pria tersebut, tetapi juga mengangkut beberapa peti senjata api. Belum diketahui dari mana pesawat penyelundupan senjata api masuk ke Papua, tapi saat tiba di hutan Papua, sejumlah personel KKB telah menanti sehingga senjata api itu langsung didistribusikan kepada para awak KKB. Terungkap kabar bahwa pesawat itu masuk ke Papua melalui tapal batas Indonesia Papua Nugini (PNG).